penguji 1 Profesor Habibin, kemudian dilanjutkan penguji 2 Bu Mika, kemudian nanti Pak Muthalib review, terus yang terakhir pengumuman apakah Hanifah harus mengulang ujian atau cukup ujian hari ini. Baik, marilah kita buka dengan berdoa. Kita mulai. Bismillah. Terima kasih. Saya persilahkan Hanifah untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dalam ujian skripsi hari ini, kepada Profesor Dr. Muthalib SPD MSI selaku ketua penguji sekaligus dosen pembimbing skripsi saya, kepada yang terhormat Profesor Habibin SPD MPD MSI PSD selaku dosen penguji 1, dan yang terhormat Ibu Mika Alfionita SPD MSI selaku dosen penguji 2. Sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Haryani Mahmudah dengan NIM 210331626022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA kelas 11 Materi Senyawa Hidrokarbon menggunakan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test. Penelitian ini telah terbelakangi oleh hasil studi dari TIMSS tahun 2015 dan juga PISA tahun 2015 dan 2022 yang mengungkap fakta bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia di bidang sains masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih belum sepenuhnya menguasai kemampuan pembelajaran abad ke-21, yaitu kemampuan 4C yang meliputi critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Padahal diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat penting dalam proses pembelajaran sains, terutama dalam materi kimia. Sejumlah penelitian terdahulu seperti penelitian Yunita DKK tahun 2018, Hoirunisa dan Sabekti tahun 2020, serta penelitian Nuryani tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa pada berbagai materi kimia seperti materi koloid, materi ikatan kimia, dan materi asam basa berada pada kategori rendah hingga sedang dengan persentase capaian di bawah 60%. Ketiga penelitian ini menggunakan jenis instrumen yang sama, yaitu jenis instrumen uraian. Namun meskipun instrumen jenis ini telah banyak digunakan dalam penelitian, instrumen ini masih dinilai memiliki kelemahan seperti tingkat subjektivitas dalam proses penilaiannya dan tidak mudah digunakan untuk pengukuran atau penelitian dalam skala yang besar. Sementara itu, materi senyawa hidrokarbon dinilai sebagai materi yang cukup sulit dan juga cukup kompleks serta menuntut pemahaman yang kritis bagi siswa untuk memahami konsep materinya. Hasil observasi di SMA Negeri 1 Trenggalek menunjukkan bahwa guru masih terbatas menggunakan instrumen one tier atau pilihan ganda konvensional dan juga tes uraian dalam proses evaluasi pembelajaran. Dan juga belum ada data kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 1 Trenggalek pada materi senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pengembangan dan penerapan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test yang bersifat objektif dan dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi senyawa hidrokarbon. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Trenggalek pada materi senyawa hidrokarbon menggunakan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test. Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya tentu tidak terlepas dari berbagai teori yang kuat dan relevan sebagai dasar dalam penelitian ini. Salah satu teori yang digunakan sebagai dasar adalah terkait dengan konsep kemampuan berpikir kritis yang dikemukakan oleh Fashion, di mana Fashion mengungkapkan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir untuk menghasilkan pemikiran yang logis dan rasional dengan melibatkan 6 keterampilan utama, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi dan regulasi diri. Konsep yang kedua adalah terkait dengan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test, di mana instrumen ini terdiri dari 3 tingkat pertanyaan atau 3 tier dalam setiap butir soalnya. Pada tier pertama terdapat pilihan jawaban dari soal, pada tier kedua terdapat pilihan alasan dari jawaban, dan pada tier ketiga terdapat pilihan tingkat keyakinan dari jawaban dan alasan yang telah dipilih oleh siswa. Instrumen ini merupakan bentuk pengembangan dari pilihan ganda konvensional yang dilakukan
yang dilakukan seiring dengan perkembangan kebutuhan evaluasi pembelajaran yang semakin mendalam. Selanjutnya, konsep yang terakhir dalam penelitian ini adalah terkait materi senyawa hidrokarbon. Materi ini merupakan cakupan dari materi kimia organik yang diajarkan di jenjang SMA. Pada materi ini, siswa akan mempelajari terkait kekhasan dan struktur atom karbon, penggolongan dan deskripsi tata nama senyawa hidrokarbon, sifat dan jenis reaksi senyawa hidrokarbon, serta penggambaran bentuk isomerisasi senyawa hidrokarbon. Kompleksitas materi ini menunjukkan bahwa pada proses pembelajaran materi ini siswa dituntut untuk memiliki penguasaan atau memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menerapkan konsep materi dalam proses pemecahan masalah baik dalam bentuk soal ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah terkait dengan metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei dengan metode deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Trenggalek dengan populasi merupakan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Trenggalek tahun ajaran 2024-2025 yang memilih pelajaran minat kimia. Dengan sampel penelitian utama adalah 85 siswa kelas 11B, 11C, dan 11E yang dipilih melalui metode cluster random sampling. Proses pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu penyusunan dan proses validasi instrumen three-tier multiple choice test. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan tes tulis kepada sampel penelitian utama selama 70 menit. Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen three-tier multiple choice test yang bermuatan indikator berpikir kritis fashion dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal. Sebelum digunakan dalam proses uji coba, instrumen ini telah divalidasi oleh 3 validator, yaitu 1 dosen kimia UM dan 2 guru kimia SMA Negeri 1 Trenggalek, dan diperoleh skor rata-rata validitas sebesar 3,83 yang menunjukkan bahwa instrumen ini sangat valid dan layak untuk diuji cobakan kepada 35 siswa kelas 11A dan 11D SMA Negeri 1 Trenggalek. Pada uji coba ini diperoleh hasil bahwa keseluruhan butir soal atau sebanyak 20 butir soal dinyatakan valid dengan nilai reliabilitas yang tinggi, yaitu 0,911. Adapun diketahui nilai rata-rata dari tingkat kesukaran butir soal adalah berada pada kategori sedang dan juga daya pembeda berada pada kategori yang sangat baik. Setelah dilakukan pengumpulan data pada sampel penelitian utama, selanjutnya dilakukan analisis tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dengan beberapa langkah. Yang pertama, menghitung skor maksimal sesuai dengan panduan menurut Irviana dan Sumarni tahun 2022. Yang kedua adalah melakukan koreksi hasil tes untuk mengetahui skor awal siswa. Yang ketiga adalah menghitung nilai tes dengan rumus skor awal siswa dibagi skor maksimal dikali dengan 100%. Yang keempat adalah menentukan kategori kemampuan berpikir kritis yang mengacu pada Karim dalam Herunata DKK tahun 2020 dengan 5 kategori, yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa data penelitian berdistribusi normal dengan nilai signifikansi sebesar 0,2 atau lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05. Selain itu, diketahui nilai rata-rata keseluruhan siswa sebesar 58,424. Pada grafik juga diketahui tingkat kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Trenggalek pada materi senyawa hidrokarbon didominasi pada kategori rendah dan sangat rendah dengan persentase total sebesar 56,47% yang diperoleh oleh 48 siswa. Hasil ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan penelitian Setiawan dan Patonah pada materi yang sama yang dilakukan di salah satu SMA di Jawa Tengah, di mana pada penelitian tersebut diperoleh bahwa kemampuan berpikir kritis siswa pada materi senyawa hidrokarbon berada pada kategori rendah dan sangat rendah dengan persentase sebesar 20%. Dominasi kategori rendah dan sangat rendah ini menunjukkan bahwa siswa masih belum mampu untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini juga dikarenakan rasa ingin tahu siswa yang minim, kecenderungan siswa untuk lebih menghafal materi daripada memahami materinya secara lebih mendalam, kompleksitas dari materi senyawa hidrokarbon sendiri, dan juga kurangnya soal latihan yang menuntut untuk siswa menguasai atau mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Adapun faktor lain yang dapat menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa ini adalah pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat. Hal ini dapat
Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat dapat menimbulkan terjadinya demotivasi pada siswa sehingga siswa kurang termotivasi atau kurang tertarik dalam proses pembelajaran sehingga proses pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa menjadi lebih terhambat. Pola jawaban siswa juga menunjukkan variasi pemahaman konsep siswa dalam proses mengolah informasi untuk menjawab soal pada tier 1 dan tier 2 serta bagaimana tingkat keyakinan mereka pada tier ketiga. Pada tabel diketahui bahwa pola BBY atau benar-benar yakin merupakan pola yang paling dominan muncul dengan nilai persentase rata-rata sebesar 39,19%. Secara ideal, pola ini menunjukkan bahwa siswa telah melalui proses berpikir kritis yang sistematis di mana siswa mampu menjawab benar pada tier pertama, mampu menjawab atau menentukan alasan yang tepat pada tier kedua, dan menarik kesimpulan dengan yakin pada tier ketiga. Namun, tingginya persentase ini tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kualitas berpikir kritis siswa yang tinggi, mengingat hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa kategori kemampuan berpikir kritis siswa masih berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Selain itu, pada tabel juga diketahui bahwa kriteria yakin juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Misalnya pada pola BSY, SBY, dan juga SSY. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman siswa yang masih rendah dalam materi senyawa hidrokarbon, siswa kurang teliti dalam proses menjawab soal, dan juga mengindikasikan terjadinya overconfidence atau siswa terlalu yakin dengan jawabannya tanpa diikuti dengan kemampuan yang tepat. Solusi dari hal ini adalah guru dapat membiasakan self-monitor atau pembiasaan review dalam proses pembelajaran dan juga ketika mengerjakan tes. Hasil olah data juga menunjukkan skor rata-rata tiap indikator berpikir kritis fashion sesuai pada grafik diperoleh bahwa indikator eksplanasi memiliki skor rata-rata yang paling tinggi sebesar 63,84. Sementara itu diketahui bahwa analisis dan inferensi merupakan dua indikator dengan nilai skor rata-rata yang terendah, yaitu 54,35 dan juga 53,88. Lemahnya indikator analisis dan inferensi ini menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi hubungan antar informasi dan menyimpulkan informasi secara logis berdasarkan bukti. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, dalam materi kimia yang lain seperti materi laju reaksi dalam penelitian Novitasari dan Asnam tahun 2023, hasil ini sangat bertolak belakang di mana pada penelitian Novitasari dan Asnam, indikator analisis memiliki kategori yang tinggi, sementara inferensi memiliki kategori yang cukup. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengedepankan proses berpikir siswa seperti model pembelajaran problem-based learning dan juga inquiry-based learning. Kedua model pembelajaran ini telah dibuktikan oleh Latifah DKK tahun 2019 dan juga Mariam DKK tahun 2020 melalui kegiatan eksplorasi masalah, diskusi dan presentasi, serta mengenali masalah, mengungkapkan ide dan analisis pemecahan masalah, sehingga pada kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa model pembelajaran problem-based learning dan inquiry-based learning menunjukkan bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen three-tier multiple choice test hasil pengembangan dinyatakan valid dan reliable untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada materi senyawa hidrokarbon. Juga diketahui bahwa instrumen mampu mendeteksi kelemahan spesifik indikator fashion dan juga memberikan informasi lebih dalam mengenai pola berpikir siswa. Selain itu, diketahui terkait dengan tingkat kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Trenggalek pada materi senyawa hidrokarbon berada pada kategori rendah dan sangat rendah dengan persentase sebesar 56,47%. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah instrumen three-tier multiple choice test yang dikembangkan dapat digunakan oleh guru dalam proses asesmen formatif. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk merevisi kebijakan guru, di mana dapat dilakukan pelatihan atau penyusunan dan penerapan asesmen multi-tier dalam proses evaluasi pembelajaran.
penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran bagi penelitian selanjutnya adalah dapat mengintegrasikan instrumen trial multiple choice test ini dengan media digital, serta dapat melakukan pengembangan lanjutan pada bentuk four-tier multiple choice test untuk mengevaluasi metakognisi siswa terhadap alasan jawaban. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo dari materi panjang. Silakan duduk. Monggo, Prof. Abidin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada Hanifah yang sudah sampai di tahap ini ya. Oke, Mbak Hanifah ya. Penelitiannya ini tentang pengembangan instrumen three-tier multiple choice test untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis. Ya. Oke. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa instrumen Anda itu bisa mengukur critical thinking? Ini langsung Iya, dijawab. langsung dijawab. Izin menjawab, Prof? Sudah minta izin ya, sudah langsung jawab. Sudah diizinkan dari sejak mendaftar ujian. Saya yakin bahwa instrumen yang telah saya kembangkan mampu untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa karena instrumen telah dikembangkan menurut indikator kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan oleh Fashion. Seperti apa itu? Bisa diberi contoh mana indikator seperti apa, indikator Fashion-nya, terus bagaimana Anda akomodasi dalam instrumen Anda supaya indikator tersebut bisa terukur? Baik, izin dalam misalnya soal nomor 1. Nomor 1, Okay. Apa soalnya itu? Soalnya adalah untuk indikatornya siswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur molekul dan sifat fisika isomer senyawa hidrokarbon. Bentuk soalnya nanti siswa akan diberikan 2 senyawa yaitu butana dan isobutana. Akan apa sudah? Sudah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana pertanyaan yang tepat mengenai hubungan antara struktur dan sifat fisika kedua senyawa tersebut. Indikator yang saya gunakan dalam soal ini adalah indikator eksplanasi, di mana eksplanasi kan penjelasan. Jadi pada soal ini nanti siswa harus menghubungkan dan menjelaskan konsep struktur kimia dalam senyawa hidrokarbon itu dengan strukturnya dengan interaksi antar molekulnya. Nah itu kan soalnya ya. Jadi konstruksi soalnya ya itu Anda memberikan struktur, memberikan ada normal butana gitu ya, ada apa sama satunya isobutana. Diharapkan dengan melihat strukturnya kemudian bisa dihubungkan gimana dengan sifat-sifat kimianya ya, misalnya titik didihnya dan sebagainya ya. Nah itu kan substansi dari pertanyaannya. Artinya itu dengan konstruksi atau bentuk format soal non multi-tier, non tri-tier juga bisa kan? Iya enggak? Bisa. Nah, terus di mana di sini perannya bahwa harus tri-tier nih pertanyaannya? Kalau dari soal ini mungkin misalkan soal ini adalah bentuk pilihan ganda konvensional, nanti kan siswa hanya menjawab dengan kalau dari kuncinya adalah struktur bercabang dapat memengaruhi titik didih senyawa, tapi belum struktur bercabang mengaruhi senyawa. Kalau struktur lurus bisa mempengaruhi enggak? Struktur yang tidak bercabang? Bisa juga, tapi ya, bisa juga kan? Tapi di sini nanti siswa harus menjelaskan mengapa kok senyawa yang dengan struktur bercabang itu juga bisa mempengaruhi titik didih dari senyawa tersebut. Nantinya bisa dihubungkan dengan pilihan alasan yang sudah tertera, yaitu terkait dengan interaksi antar molekulnya. Nah, pilihan alasannya itu siapa yang buat? Saya sendiri, Pak. Itu berarti kan akhirnya ada nggak kemungkinan siswa terkondisikan untuk ya karena Anda sudah memberikan pilihannya sesuai dengan bayangan Anda ya, akhirnya mereka milih gitu ya. Sehingga apa interpretasi? Oh ini critical thinking-nya bagus gitu ya. Critical thinking-nya kurang bagus.
Di bagian pilihan alasan itu saya membuat 2 pilihan yang mirip terkait dengan interaksi antar molekulnya. Nah, dasar Anda membuat pilihan alasan itu apa? Menghubungkan dengan konsepnya, Pak. Tapi kan ada yang awang-awang sendiri kan, oh kira-kira gini nih, iya kan? Nggih. Nah itu sebenarnya kritik saya sejak membuat instrumennya, sehingga apa? Ada kondisi di mana siswa itu dikondisikan untuk kalau kira-kira siswa salahnya di sini. Nah, sebenarnya hakikat dari multi-tier itu alasannya itu tidak dikonstruksi oleh pembuat instrumen, tapi memang digali dari Pemahaman siswa. kenyataan yang ada di lapangan, bahwa siswa itu biasanya mikirnya gini. Nah itu sebenarnya mengapa dalam multi-tier instrumen alasannya itu dihindari untuk dikonstruksi secara independen oleh pembuat instrumen, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta empirik yang ada di lapangan. Ya, itu ya yang mungkin ya yang perlu menjadi catatan ya. Berapa bidang sebentar? Apakah itu tidak boleh ya? Jadi kita mengambil dari rujukan-rujukan yang sudah publish bahwa pengecoh itu datanya sebenarnya juga dari siswa. Artinya bukan kita membuat sendiri. Kalau si Hanifah kan membuat sendiri. Iya. Bagaimana kalau kita mengambil pengecoh itu dari pemahaman orang lain, bukan dari. Kalau yang sudah publish, boleh. Artinya itu yang sudah publish itu bahwa dia berdasarkan hasil penelitiannya, hasil survei juga. Hasil survei juga itu artinya sudah ada di lapangan. Ya. Yang maksudnya yang dihindari itu adalah itu belum pernah temukan, tapi kita yang konstruksi. Kira-kira nanti siswa mungkin salahnya gini, mungkin sehingga memilih itu kita berarti siswa miskonsepsinya karena ini ya. Padahal itu belum pernah muncul di lapangan, hanya konstruksi kita. Jadi itu yang ini nanti Hanifah, tulis saja, kamu tidak langsung wawancara kepada siswa atau survei ke siswa, tapi kamu bisa mengambil dari literatur pilihan yang salah tadi loh ya. Nah, jadi bukan kamu buat. Kalau ini kan kamu. Kalau yang benar kan udah jelas ya, yang benar sudah seperti itu yang benar ya. Tapi pilihan-pilihan yang salah itu yang karena apa? Karena kita mengapa itu harus real? Karena anggapannya alasan itu adalah alasan dari dia ya. Kita hanya memfasilitasi aja ya. Tapi tidak mengkondisikan. Nah, itu mungkin yang perlu menjadi catatannya. Oke, kemudian ini karena 3 tier, confidence ratingnya ada di tier keberapa? Di tier ketiga. Tier ketiga. Nah, itu dia confidence rating kepada jawaban tier pertama atau jawaban tier kedua? Keseluruhan, Pak. Keseluruhan. Nah, oke. Gimana bisa nggak terjadi seorang itu merasa jawabannya benar, yakin, tapi alasannya kurang yakin? Bisa nggak terjadi? Masih bisa, Pak. Bisa kan? Kadang-kadang kita tahu nih, misalnya ada suatu masalah ya, kayak contoh saya sendiri ya, misalnya ini saya yakin, saya tahu bahwa hadisnya kayak gini nih, tapi saya tidak hafal hadisnya. Jadi ketika saya ditanya naskah hadisnya, saya tidak yakin, tapi bahwa ini ada dalam hadis, saya yakin 100%. Hanya karena saya itu membacanya bukan untuk keperluan ceramah, sehingga tidak perlu saya hafal. Saya hanya paham bahwa ini gini, ada hadisnya, tidak boleh gitu. Bisa tidak terjadi? Bisa terjadi kan? Bisa. Nah, kalau seperti itu, gimana membedakan ini? Apakah menjadi dijustifikasi seimbang? Pokoknya kalau confidence ratingnya segitu, berarti confidence rating pada jawaban soal dan alasan sama gitu ya? Atau gimana? Saya menggunakannya justifikasinya sama, Bapak, dari tier pertama dan tier kedua. Itu menjadi catatan kedua ya, karena kita tidak tahu akhirnya dia confidence ratingnya pada jawabannya atau yang tinggi atau pada alasannya apakah tinggi juga ya. Mengapa? Karena itu ada konsekuensinya. Misalnya kalau dia yakin benar tapi alasannya misalnya tidak yakin, berarti kan alasan itu belum terlalu kuat ya. Hanya dia, sehingga di situ kemungkinan guessing menjadi muncul ya. Kalau jawaban benar alasan tidak yakin, itu ada
probability dia itu benar karena gizi. Jadi sesuatu yang firm itu kalau dia jawabannya benar, alasannya benar dengan keyakinan yang kuat. Itu makanya sebenarnya mengapa banyak yang beralih ke Faultier, bahkan ada yang sekarang menggunakan Faultier, meskipun saya juga sudah berhenti sejak Faultier ya, karena kayaknya agak susah untuk publish ya. Itu ya. Nah, kemudian dari gimana Anda menilai critical thinking-nya dari jawaban-jawaban siswa itu, gimana kamu menilainya? Sesuai yang ada pada metode tadi, saya menggunakan pengelompokan atau scoringnya mengacu pada penelitian lain, yaitu penelitian Irviana dan Sumarni tahun 2022. Nantinya misalkan pada jawaban dengan pola benar yakin itu diberikan skor 5. Kalau misalkan polanya benar tidak yakin itu skornya 4 dan seterusnya. Nanti kalau misalkan seperti itu. Terus gimana melihat critical thinking-nya gimana? Dari hasil skor itu, Pak. Jadi kalau 555 dia critical thinking-nya bagus gitu ya? Nggih. Oke, ya itu saya yang mungkin perlu Anda cek lagi ya, karena langsung melihat karena ketika itu melihat keseluruhan kan tingkat kesulitan ya, karena kan critical thinking itu juga context based juga ya, chemistry related juga ya. Tingkat kesulitan tiap soal juga itu kan beda-beda ya. Kamu melihat keterampilan berpikir kritisnya keseluruhan atau dipilah-pilah per indikator gitu? Nanti di soal ini indikator ini, soal ini indikator, kan berapa indikator critical thinking evaluation? 6 kan? Itu setiap soal itu merepresentasikan 6 indikator atau tiap soal itu ada sebagian indikator saja? Satu soal sebagian indikator. Nah, ketika kamu menghitungnya keseluruhan di total atau dipilah-pilah? Saya menghitung pengelompokan kategorinya itu dari keseluruhannya, Pak, dari keseluruhan soal. Jadi keseluruhan gitu ya. Jadi Anda ya ini berarti kritiknya ini ya. Tapi tidak dilihat per indikatornya gitu ya. Tapi saya juga menampilkan terkait dengan skor rata-rata tiap indikatornya. Ada skor rata-rata tiap indikator. Jadi atau gimana sih hasil penelitian itu seperti apa intinya? Intinya pengkategorian kemampuannya itu saya lakukan dari nilai tes siswa, jadi secara keseluruhan soal. Tapi saya juga menganalisis terkait ini, Pak. Tiap indikatornya itu skor rata-ratanya berapa. Jadi kayak coba mana sih hasil temuan utama penelitian itu yang mana? Sebenarnya yang ini. Oke. Sangat rendah, cukup tinggi. Dan nah, sangat tinggi. Coba misalnya jelaskan. Sangat tinggi, coba deskripsikan apa maksudnya itu 11,76%. Jadi terdapat 11,76% dari seluruh sampel atau 85 siswa itu berada pada kategori kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Ada 11,76% berada pada kategori yang sangat tinggi. Dari mana Anda mendapati nilai 11,76%? Atau dari mana menjustifikasi mereka itu tinggi, sangat tinggi? Sangat tinggi atau yang lainnya itu saya justifikasi dari nilai tes siswa. Dimana ini, Pak, kan di sini nanti dihitung nilainya dari skor awal siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Nanti ada nilainya ini, terus saya kategorikan. Sekarang menghitung skornya gimana? Menghitung skor tiap misalnya skor akhir, skor awal, misalnya menghitung skor akhir, skor itu skor awal ya? Yang atas skor awal. Skor awal itu maksudnya gimana? Yang skor awal itu jawaban dari siswa. Misalkan nanti siswa untuk siswa A itu nanti nomor 1 itu misalkan dia dapat skor 5, nomor 2 skor 4 dan seterusnya, itu nanti dia menjadi skor awal siswa. Kalau skor maksimal itu nanti kalau dia maksimum semua. Kalau skor maksimal itu secara keseluruhan kan terdapat 20 butir soal. 20 butir soal. Yang paling maksimal kan skornya 5 ini. 5 berarti 100. Nggih, 100 kali 20 kali 5 100. Jadi skor awal siswa nanti yang diperoleh itu dibagi dengan 100 lalu dikali dengan 100%. Berarti total ya, tidak melihat tiap indikator ya. Nggih. Jadi Anda justifikasinya kalau dia sudah benar-benar yakin itu sudah
kritikal tingginya tinggi gitu ya. Nggih. Wah, oke ya. Oke ya, itu mungkin yang apa namanya ya ada boleh juga, tapi memang harus dilihat di soalnya tadi terutama ya. Karena justifikasinya bisa representatif, bisa tidak, tergantung pada soalnya tadi ya. Ya, terutama nah yang banyak antara benar-benar yakin, benar-benar tidak yakin, banyak yang mana? Ini Bapak. Ada benar-benar tapi yakin. Berarti yang benar-benar dan yakin itu dikit ya, hanya 39%. Ini secara keseluruhan dari 80 siswa untuk 20 soal. Jadi semuanya itu masuk ke tabel ini Bapak. 49,12% itu apa itu? Jumlah siswa yang Jumlah benar-benar siswa, dan yakin. Iya, pada soal-soal interpretasi. Iya. Oke, nah kalau tiap indikator seperti apa? Coba Anda jelaskan tiap indikator. Coba jelaskan seperti apa sih tabel itu, menceritakan apa itu? Kalau untuk tiap indikator, Nah, tabel Anda itu menceritakan apa? Coba diceritakan ke kami. pola benar-benar yakin ini mendapat persentase sebesar 49,12% dari total soal yang memiliki atau disusun dengan indikator berpikir kritis interpretasi. Lalu pada yang paling tinggi untuk pola BBY. Nah, maksudnya coba kamu jelaskan tentang tabel itu. Jelaskan, kan kamu menyajikan tabel ya. Okay. Sekarang jelaskan apa informasi penting yang perlu Anda jelaskan dari tabel itu, coba secara keseluruhan. Pada soal dengan indikator interpretasi, pola yang paling dominan muncul atau pola yang paling sering dijawab oleh siswa adalah pola BBY dengan persentase sebesar 49,12%. Lalu pada soal analisis, pola yang paling sering muncul juga pola BBY dengan persentase 34,82%. Pada indikator evaluasi juga pola yang paling sering muncul adalah pola BBY atau sebesar 40,39%. Selanjutnya pada inferensi juga sama, pada pola BBY sebesar 34,90%. Pada eksplanasi juga sama, pada pola BBY dengan nilai persentase sebesar 37,65, dan pada regulasi diri juga sama sebesar 38,24. Tapi dari adanya berbagai pola jawaban ini, tidak banyaknya pola BBY itu tidak langsung menunjukkan bahwa kualitas berpikir kritis siswa itu tinggi, karena masih banyak siswa yang menjawab, misalkan ini siswa banyak menjawab benar pada tier pertama tapi salah pada tier kedua, dan mereka yakin dengan jawaban yang telah mereka pilih. Dimana ini pada indikator eksplanasi tunjukkan bahwa pada pola BSI atau benar salah yakin mendapat persentase sebesar 28,63%, dan seterusnya seperti itu. Oke, yang pertama Anda menjelaskannya hanya menjelaskan satu ya, padahal ada berapa kolom itu ya. Jadi 8. yang kedua, itu menjadi aneh ya. BBY dominan tapi kok hanya 10% dari yang pertama. Hanya 11 itu. Padahal itu 49, 34, 49. Karena jawaban siswa yang sangat tinggi itu masih ada jawaban-jawaban yang salah. Misalkan jawaban B. Jadi itu misalnya itu kalau dari ini, kalau gini nih, kalau kolom itu turun ya demikian. Kalau kesini kan indikator, ya kalau sana. Kan itu bisa interpretasi. Itu dari 49 sampai 3,82 itu kalau dijumlah berapa? 49,12, 1,18, bla 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 sampai 3,82 itu totalnya berapa? 50, 65, 66, 70. 100 kan? Nah, 100. Artinya itu orang yang BB-nya itu orang yang berbeda dengan BBN, dengan BSC, dengan BSN, SS, SBY dan seterusnya kan? Nah, tapi kenapa kok? Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Tadi BB-nya tinggi banget, tapi kok yang sangat tinggi rendah? Padahal Anda katakan ini sudah indikator sangat tinggi kalau mereka BBI. Kan kalau ke samping gini Bapak, kan berarti orangnya yang menjawab itu berbeda. Iya. Jadi kalau ke bawah kan berarti itu jawaban dari orang yang sama. Terus?
Terus misalkan si A itu menjawab benar, yang pola benar-benar yakin itu tidak pada semua soal. Tidak pada semua. Ya, supaya Jadi- kamu tidak bingung, jadi begini, interpretasi aja ya. Nah, interpretasi. Berarti yang 49 itu berarti jawab Benar. benar. Oke. Terus yang ke belakang berarti 51% itu menjawab. Salah. Nah, Gimana? penjelasannya kan seperti itu. Jadi kenapa ini kok angkanya paling besar, tapi ternyata kamu menjustifikasi kemampuannya rendah. Rendah, ya, Karena hanya. yang salah kan tetap saja lebih Banyak. banyak. Tapi kan presentasinya itu yang BBY itu 49% misalnya, yang itu rata-rata semua di atas 30. Karena grid yang dipakai ini sekali Pak. Ini tadi sebenarnya ingin saya tanyakan itu begini. Jadi yang membuat kriteria rendah sampai 50 berapa? 56 56,47%. 57 ke bawah itu dikatakan rendah. Padahal biasanya kita Kan dia yang kalau sangat tinggi kan BBY kan? Iya. Nah, kan BBY itu kan 5. Oke. Nah, yang 5 itu rata-ratanya 39,19%. Tapi kalau saya melakukan penilaiannya itu kan siswa belum tentu yang tinggi tadi kan belum tentu menjawab benar semua, Pak. Loh, berarti kan dia 39,9% kan makan benar semua BBY. Iya, tapi juga dipengaruhi oleh jawaban-jawaban dia pada nomor yang lain yang masih salah. Misalnya pada yang jadi ini nanti kan pada jawaban pola ini sama ini skornya lebih tinggi yang ini. lebih Ya. tinggi. Padahal dia 1,45%. Scoringnya itu kalau yang pola BSC saya merujuk pada Irviana tadi itu skornya 2 karena dia salah Iya, tapi dia yakin. tapi itu kan jumlah totalnya itu kan dikit mereka. Iya. Karena Tapi di grafikmu tadi mereka yang tinggi secara total. Jadi saya belum bisa melihat nih seperti apa jalannya itu, yang BBY tinggi sementara BBY itu menjadi kriteria dari Kamu berpikir kalau kritis yang tinggi. 5 BBY ini kan tetap yang paling besar kan ya? iya. Gitu kan? Iya. Tapi masih juga dipengaruhi jawaban siswa yang lain, jawaban yang lain pada nomor yang lain gitu, Bu. Saya melakukan perhitungannya. Jadi izin saya Seperti apa sih kamu hitungnya coba? izin gitu. Ini kan pemetaan jawaban siswanya. Kamu besarkan biar. Oke, misalnya itu nomor. Misalkan pada Agriel ini. Langsung yang sangat tinggi aja boleh, Pak. Misalkan yang sangat tinggi ini. Dari Hamim. Hamim ini kan dia meskipun nilainya sangat tinggi tapi dia juga masih salah dalam menjawab soal. Kan soal yang lain. Iya, yang soal lain. yang lain. Jadi itu nantinya akan mempengaruhi nilainya juga, Bapak. Ini kan meskipun nanti dia banyak salah, banyak menjawab benar, tapi kan jawaban salahnya juga akan mempengaruhi nilainya. Terus akhirnya nilainya ketemu berapa? Terus akhirnya nilainya ketemu 88 ini. Ada kan tetap saja itu sangat tinggi. Tetap aja sangat tinggi. Nah, terus Tapi persentase siswa yang nilainya rendah dan sangat rendah ini lebih banyak dari siswa yang nilainya sangat tinggi. Coba lihat yang sangat rendah itu salah satu coba. Adik BP ini. Misalnya dia tinggi di mana tapi hasilnya rendah gimana? Misalnya di mana? Karena kalau tadi Anda mengatakan itu yang 10% itu adalah total, sedangkan rinciannya tinggi, itu kayak susah ya gimana? Mestinya rinciannya tinggi ya, totalnya juga tinggi harusnya. Kan ini kalau jawaban dari adik tadi itu dia skornya lebih banyak 0 dan juga 2, Bapak. Karena kemungkinan ada salah satu tire yang salah atau kedua tire yang salah. Kalau 0 dan 2 kan berarti dia masuk di yang rendah kan ya? Iya. Jadi kalau saya melakukan perhitungannya kan dia banyak yang salah. Jadi skor akhirnya kan dia sangat rendah. Terus
untuk keseluruhan Atau siswa gini aja deh, yang coba yang tinggi tadi itu dihitung dari mana, terus yang 10% tadi dihitung dari mana? Coba. Misal- Kamu dari mana? yang ini nih Pak sangat yang tinggi. Yang tinggi sangat apa itu kemudian masuk di tabel mana yang itu? Yang ini kan pengkategoriannya dari nilainya. Lalu saya menghitung nilai persentasenya itu dari jumlah siswanya, Bapak. Jadi misalkan yang sangat rendah ini kan siswa yang mendapat nilai dengan kategori sangat rendah itu sebanyak 21 siswa. Persentase Nah, itu per soal atau total? total. Total. Nggih, dari nilai akhir ini, Bapak. Oke, yang sangat rendah nilai totalnya berapa persen itu? 24,71%. Terus yang rendah? Yang rendah 31,76. Yang cukup 16,47, yang tinggi 15,29 dan yang Jadi yang itu adalah individu secara keseluruhan dia total segitu ya. Nggih. Nah, terus yang tadi, yang rincian tadi, Yang tabel Yang tabel pola. tadi, tabel BPJS. itu kan masuk ke grafik tadi yang 10%. Nggih. Kemudian yang tiap indikator tadi tinggi itu gimana? Terus kan ini dari jawaban siswa tadi saya tuliskan kalau misalkan jawaban siswa benar itu nanti kan di kodenya BBY gitu Pak. Terus ini pemetaannya dan ini untuk jumlah dan persentasenya. Jadi misalkan pada soal nomor 1 ini kan indikatornya eksplanasi. Saya tuliskan saja juga di sini indikatornya eksplanasi. Jumlah jawaban siswa pada pola BBY itu 22. Oke, Terus jadi yang yang seterusnya. itu soal. Nggih, yang ke bawah. Ini soalnya. Itu adalah soal yang siswa soal mana ada apa namanya? Soal apa namanya? Soal-soal yang berapa siswa yang bisa Menjawab. jawab Dengan pola. benar-benar. Nah, jadi itu persentase yang beda sebenarnya yang tadi itu. Yang interpretasi tadi itu bukan jadi soal mana yang jumlah siswanya tinggi ya. Nggih. Jadi itu hal yang berbeda. Yang tadi 10% itu adalah orang. Nggih. Yang itu adalah soal Nggih. soal interpretasi yang tinggi berapa ya, yang rendah berapa kan gitu ya. Nah dari yang tinggi itu kemudian setelah total karena mereka ke individunya dia secara individu mungkin rendah ya, tapi pada saat itu pada saat tertentu dia menyumbang sesuatu yang tinggi pada soal dia. Oke ya. Jadi nggak tahu ini gimana kamu menjelaskannya ya, mutar-mutar itu ya. Jadi kalau menurut saya kayaknya perlu kamu perbaiki. Saya sekarang paham, tapi akhirnya salah kaprah jadinya yang kamu sandingkan di sana tadi itu. Seakan-akan ternyata itu adalah ini ada soal satu. Oh saya benar, Pak Muthalib benar, Mika benar, sehingga soal ini tinggi. Ya. Tapi ketika tabel satunya itu jumlah orang. Saya tadi soal satu ini kan benar, tapi kan soal yang lain sama, sehingga saya secara rata-rata rendah. Di satu sisi kamu menyebut berapa tadi? 49%. Ya. Di tempat lain kamu menyebut 11%. Oh, oke. 11% ya. 11% ini menggambarkan siswa yang menjawab benar. Terus yang 49% tadi kamu juga menyebut menggambarkan Kemudian siswa yang yang menjawab benar. Padahal tidak. Sehingga itu menjadi kacau. Nah kalau itu ditulis kayak gitu, berarti ini nggak konsisten nih, pasti bicara. Jadi kamu harus memikirkan gimana caranya menjelaskan dengan benar. Ya, saya paham maksudmu, tapi kamu cara menjelaskannya keliru. Oke, saya kira dari saya sementara cukup Pak Muthalib, saya serahkan ke Pak Muthalib. Oke, bentar. Jadi daripada nanti berkelanjutan gitu kesalahan itu, jadi artinya nih Hanifah harus menata kembali sehingga yang tergambar di dalam tabel tadi itu menggambarkan datamu ini, sehingga orang tidak kebingungan. Kamu menyebut di sana apa ini skor rata-rata siswa yang menjawab benar itu 50, berapa? 7%. Yang menjawab benar BBY tadi 39,19 Pak. Yang di ini 39,9. Terus hasil rata-ratamu di itu di hasil yang ini yang yang rendah yang
itu dua kategori itu saya jumlahkan itu Pak, jadi totalnya 56,47%. Oh, yang skornya tinggi hasil Yang ini mungkin Pak. peneliti yang keluar angka 50-an tadi mana? Yang ini Pak. Interpretasi rata-rata mana? Ya, kalau ini skor rata-rata tiap indikatornya. Coba kamu enggak total. Yang kamu simpulkan itu total ya? Iya, yang saya simpulkan itu dari ini Pak, persentase tingkat kemampuan berpikir kritisnya yang 56,47% tersebut. Tadi abstrak. Kamu kan nanti Ya, angka ya. Iya. Hasil PIAT ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih didominasi kemampuan tingkat rendah dan sangat rendah, di mana subkemampuan analisis dan hasil ini mengindikasikan perlunya, kamu tidak menunjukkan total ya, hanya menunjukkan per indikator ya? Nggih. Oh iya. Jadi indikator misalnya mana yang menggambarkan indikator? Indikator. Nah, Ini atau yang sebelumnya Pak? yang indikator. Yang ini yang dari pola jawabannya. Oke, coba sekarang kita lihat interpretasi yang BBY 49,12 itu menggambarkan jumlah siswa apa bukan? Bukan. Oh, menggambarkan apa itu? Itu lebih ke menggambarkan dari interpretasi kan ada 4 soal. Ada 4 soal itu dijawab benar-benar yakin oleh siswa. Sebenarnya itu juga jumlah siswa, hanya jumlah siswa yang benar Dalam 4 soal. pada soal itu. Nah, tapi orang itu, misalnya kita tadi benar, akhirnya itu tinggi. Tapi setelah dihitung, setelah itu tabel satunya menghitung berdasarkan total kebenaran siswa masing-masing. Sehingga kita tadi menyumbang benar di sini, tapi kan rata-rata kita mungkin di bawah itu. Makanya orang nanti memahaminya ribet. Oh, gitu. Bagaimana supaya ini dengan tabel yang lain tadi Nggih. menggambarkan sesuatu yang sama, Atau yang sinkron. yang sinkron. Kalaupun beda itu cara menjelaskannya harus clear ya. Bedanya di mana kan gitu kan? Jadi bahwa meskipun misalnya sumbangan tiap individu itu bisa bla bla, tapi tadi kamu harus jelaskan dengan jelas supaya orang ini rata-ratanya rendah secara total, tapi kok individu dilihat kok tinggi kan, itu menjadi aneh. Ya. Jadi itu yang harus kamu cermati ya. Terus tadi terkait dengan masalah membuat tayar tadi ya. Membuat Pilihan. Nah, itu nanti kamu juga harus menulis gitu. Itu kamu mengambil dari rujukan yang lain. Jadi tidak kamu ngarang-ngarang ya. Kamu cari gitu ya, kamu cari sehingga bobot penelitianmu itu bobot penelitian ilmiah, bukan bobot penelitian reka-reka ya. Oke. Silakan Bu Mia. Oke, terima kasih Pak Paulus. Selamat Mbak Hanif ya panggilnya ya. Sudah sampai di tahap ini, deg-degan Mbak. Pasti. Dari SMA 1 Trenggalek. Satu alumni berarti. Satu alumni ya. Siapa sekarang guru kimia? Guru kimianya sekarang Pak Singgang, Oh, masih Pak Singgang. terus Pak Agus Setiadi sama Bu Sandra. Pak Bakri udah lama Pak ya. Bakri sudah pindah ke SMA 1 Karangan. Oh iya. Loh, berarti Nike itu tinggal di kota apa di waktu kuliah SMA atau PP? Ngekos saya Pak. Ngekos. Iya. Ya, jadi kalau dari judul Mbak, ini analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMA kelas 11 ya. Materinya itu, kemudian instrumen yang digunakan, Fire, multiple choice test. Ini kan dari judulnya itu sama fokusnya ke siswa SMA secara general ya, kelas 11 ya, atau SMA 1? SMA 1 saja. Pada penelitiannya sama menggunakannya SMA 1. SMA 1 saja. Tapi ini di judul menggunakan di judul siswa SMA kelas 11 atau bisa juga itu di generalkan seperti apa? Kenapa nggak dikasih
SMA 1 gitu. Apa pertimbangannya apa? Pertimbangannya dulu sebenarnya saya masih ragu Bu kalau kan saya sudah ikut asistensi mengajar itu di SMA 6. Saya juga sedikit bertanya observasi secara lisan gitu bersama guru kimia di situ. Kalau sama juga instrumen yang digunakan itu juga masih sama dan belum ada data terkait kemampuan berpikir kritis juga. Jadi sebelumnya itu saya masih ragu mau menggunakan SMA 6 Malang atau SMA 1. Jadi judul yang saya gunakan itu masih judul secara umum SMA G. Tapi apakah ini kemudian bisa menggambarkan semua siswa SMA kelas 11? Harusnya penelitiannya kan fokusnya cuma di SMA 1. SMA 1 dan juga di hasil dan kesimpulannya kan Di SMA 1. Benar nggak? Tujuannya sama apa? Di SMA 1. SMA Menganalisis kemampuan di SMA 1. Nah, apakah ya gini, kalau misalkan di judul sama aktual atau di penelitiannya ini sampai di judul itu lebih luas, lebih general, kemudian di penelitian hanya menggunakan satu SMA saja. Itu biasanya begini Bu, kalau kita mencantumkan nama sekolah, itu seringkali dikaitkan dengan etik. Kalau nanti skornya rendah, rasanya seperti menjustifikasi negatif. Sehingga itu harus disembunyikan. Cuman di metodologi ditulis SMA 1. Begitu. Oh iya. Tujuannya juga sudah ada dijelaskan Di tujuan di SMA 1. SMA 1. Nggih. Oke. Nah, kalau dari penelitian Anda, apa rumusan masalah yang bisa saya sampaikan di sini? Rumusan masalah penelitiannya apa? Rumusan masalahnya apa atau bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis siswa siswa SMA Negeri 1 Trenggalek? Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Trenggalek pada materi senyawa hidrokarbon yang diukur menggunakan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test. Satu aja ya. Nggih. Kemudian tujuannya? Tujuannya nantinya untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Trenggalek dalam materi senyawa hidrokarbon menggunakan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test. Nah, ini apa sama kok menggunakan instrumen ini, Mbak? Apakah ada instrumen lain gitu? Apa yang mendukung Anda kemudian menggunakan instrumen ini, instrumen Three-Tier? Sebelumnya kan kalau di SMA Negeri 1 Trenggalek, guru-guru itu masih terbatas menggunakan instrumen konvensional biasa, pilihan ganda biasa yang one tier itu, dan juga uraian. Jadi saya mau mencoba untuk menggunakan jenis instrumen lain, yaitu instrumen Three-Tier Multiple Choice Test dalam mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Saya menggunakan instrumen ini, kenapa kok tidak yang two-tier? Itu karena kalau menurut saya itu two-tier kan hanya terdiri dari 2 tier, pilihan jawaban dan pilihan alasan. Jadi kita belum tahu apakah siswa itu sudah yakin dengan jawabannya atau dia hanya mengarang seperti itu, Bu. Berarti berdasarkan hasil pengamatan Anda di sana ya? Wawancara dengan gurunya yang ada di sana ya. Adakah peneliti lain yang membuktikan bahwa memang instrumen ini tuh bisa digunakan untuk mengukur? Ada, Bu. Penelitian dari Fauziah dan juga Irviana dan Sumarni tadi menunjukkan bahwa penggunaan instrumen Three-Tier Multiple Choice Test ini dapat respon yang positif dari siswa dan juga guru, serta dapat mengukur keterampilan HOTS dan juga critical thinking siswa pada materi yang di artikel itu berarti tadi Anda sampaikan bahwa siswanya menyatakan bagaimana dengan instrumennya tadi, mau bisa sampaikan sebelumnya tadi? Dia instrumen ini mendapat respon yang positif. Respon yang positif. Bagaimana sama baca nggak artikelnya? Baca kan, ini kan karena sama nunjukkan di sini ya. Bagaimana respon positif dari siswa itu bisa diukur melalui penelitian tersebut, bahwa memang mereka itu sangat senang dengan instrumen ini gitu, instrumen Three-Tier. Kalau dari penelitian Fauziah, itu respon positifnya dihitung atau dianalisis dari angket, Bu. Jadi siswa diberikan angket oleh peneliti, lalu diisi skor gitu, dan siswa
dengan beberapa indikator pernyataan seperti itu, lalu siswa menyatakan bahwa skornya seperti ini dan disimpulkan bahwa peneliti menyimpulkan bahwa instrumen Tri-Tier Multiple Choice Test ini mendapat respon yang positif dengan nilai berapa gitu. Itu kan di sekolah yang berbeda ya pastinya ya. Apakah Anda menerapkan itu juga, membuat angket, kemudian ada respon dari siswa, mengumpulkan data respon dari siswa untuk instrumen Anda? Buatan Bu kalau Tidak. dari penelitian saya gitu. Berarti selama Anda melakukan penelitian ini hanya mengukur dari jawaban siswa saja ya. Terhadap respon siswa seperti apa, waktu uji coba itu apa Mbak yang dilakukan? Siswa mengerjakan soalnya terus nanti hampir sama seperti yang sampel penelitian utama Bu. Jadi siswa mengerjakan soalnya, terus nanti hasilnya itu saya analisis untuk validasi instrumennya, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya bedanya. Oke, berarti tidak ada maksudnya respon dari siswanya terhadap instrumen tersebut itu tidak dikumpulkan ya datanya. Tidak. Ya? Tapi kalau secara langsung pengamatan secara langsung itu banyak siswanya itu sedikit mengeluh Bu dari instrumen ini. Kenapa? Mengeluhnya bagaimana? Pernah bukan mengeluh, berdiskusi gitu apa dari penampakan wajahnya gitu, ekspresinya gitu Bu. Jadi kayak mereka terlalu kok banyak kayak gitu. Soalnya kan terlihat banyak. Ya, berarti ini kan waktu validasi instrumen gitu ya, mungkin ada perbaikan atau saran gitu ya dari validator ataupun dari gurunya ya, dari jadi validasi ini kan sebenarnya sebelum uji coba ya? Sebelum uji coba. Nah, setelah uji coba apakah ada revisi lagi terhadap instrumen yang digunakan? Ada. Itu revisinya berdasarkan apa? Berdasarkan komentar dari validator. Berarti urutannya validasi, revisi, baru uji coba. Oke, berarti setelah uji coba tidak ada perbaikan lagi ya? Tidak. Oke. Nah, kalau dilihat dari situasi pada saat uji coba tadi ya, itu berarti instrumen tersebut mungkin kan nggak bisa nggak bisa kalau nggak ada angka dan sebagainya, memang kita nggak bisa ya kemudian menggunakan berdasarkan biasanya lebih ke subjektivitas juga karena ini ya harusnya memang ada angka juga ke siswa, nggak ada ya sama sekali, hanya dosen dan guru saja untuk validasinya itu. Kemudian nah sebenarnya kalau dilihat ini masalah yang pertama itu karena kemampuan berpikir kritis ya yang rendah ya, terutama untuk materi kimia. Menurut Anda ini selama Anda belajar di sini ya, S1 di sini itu apa sih yang membuat kemampuan berpikir kritis ya, terutama di tingkat mahasiswa juga ya, atau Saman sendiri yang mengalami itu, apa yang membuat tingkat berpikir kritisnya itu rendah seperti itu? Kalau saya pribadi itu merasa kenapa kok tingkat berpikir kritisnya itu bisa rendah, karena pertama terkait dengan kompleksitas materi yang diajarkan itu, kalau lebih lagi kalau di tingkat mahasiswa kuliah gitu kan semakin dalam, semakin kompleks gitu nih Bu. Terus dari diri sendiri juga itu lebih ke bukan yang rasa ingin tahunya yang dikit, bukan, tapi kadang diri saya sendiri itu merasa takut untuk misalkan saya berpikir berbeda dari dosennya, misalkan seperti itu. Jadi semakin takut untuk mengungkapkan apa yang saya tahu gitu Bu. Oke, jadi penelitian ini memang dari judulnya dari Pak Muntalib atau Saman yang mengajukan? Dari saya. Dari saya terus sendiri mengajukan ke Pak Muntalib. Oke, gitu. Maksud saya apakah murni ini proyek penelitian dari Pak Muntalib atau dari mungkin dari hal-hal yang Saman temukan di lapangan, misalkan pada saat PPL gitu. PPL juga. Pada saat PPL juga ya. PPL di mana Mbak? Di SMA Namalang. Oke. Apakah
di sana juga ada fenomena seperti ini? Selama saya mengajarnya di satu kelas, Bu. Kelas Tapi berapa? kelas 10. Kelas 10. Tapi saya juga ikut ketika teman saya mengajar, jadi saya sudah mengamati itu 3 kelas. Itu nilai siswa ketika tes itu sangat rendah. Nilai siswa. Nggih. Apakah sisi sama ngambil materinya kan hidrokarbon ya? Nggih. Berarti kan sama tidak ngajar hidrokarbon kan di sana? Mboten, tapi saya wawancara ke guru SMA 6 sama di SMA 1 itu terkait hidrokarbonnya itu juga masih termasuk rendah. Nah itu berarti kayak apa namanya, riset pendahuluan ya namanya ya. Riset pendahuluan itu artinya sama mengumpulkan data di lapangan gitu ya, kemudian sama menggunakan itu untuk apa namanya, membuat riset kelanjutannya ya di sini, yaitu membuat apa namanya, dianalisis lagi terutama untuk materi hidrokarbon. Apakah itu tertuang di draft Anda di sini? Dari hasil wawancara dengan guru bahwa untuk materi hidrokarbon itu kemampuan berpikir kritisnya itu masih rendah atau masih secara general, secara umum? Masih general dari penelitian lain kalau untuk fokus ke senyawa hidrokarbonnya. Tapi kalau yang saya masukkan di sini dari hasil observasi itu masih terkait dengan penggunaan instrumennya. Juga berarti sama, maaf, berarti studi pendahuluannya berarti di sini berdasarkan studi literatur ya? Nggih. Lebih banyak ke situ. Lebih banyak ke studi literatur. Baik. Nah, kemudian yang kedua itu bagian metode, Mbak. Bagian metode itu sama kok menampilkan hasil ya di situ ya. Coba dibaca lagi. Yang hasil uji coba. Validasi instrumen ini sebenarnya kan metode itu, coba dijelaskan metode yang digunakan dari awal sampai akhir itu apa saja, Mbak? Metodenya kan terkait dengan jenis penelitiannya, itu penelitian survei dengan metode deskriptif kuantitatif. Lalu terkait dengan penyusunan instrumennya itu dilakukan berdasarkan indikator berpikir kritis fashion, dan juga terkait tahapan yang pertama apa yang dilakukan pada penelitiannya? Pertama kan studi literatur dan juga observasi. Selanjutnya saya mencari tahu tentang indikator kemampuan berpikir kritis. Itu saya akan menggunakan dari siapa gitu kan, misalkan ada fashion, ada Ennis dan sebagainya. Lalu saya memilih studi literatur ya sebenarnya ya. Oh, nggih. Terus yang kedua? Itu selanjutnya saya menyusun kisi-kisinya. Menyusun kisi-kisi soal. Nggih. Setelah itu saya melakukan validasi itu. Validasi ke dosen dan juga guru, lalu revisi, uji coba, dan juga analisis butir soalnya, validitas, reliabilitas, dan butir soalnya. Lalu saya tes ke sampel penelitian utama. Oke, nah kalau dari sini sebenarnya metode yang saya gunakan atau tahapannya itu sudah urut, cuma satu yang saya garis bawahi di bagian metode ini, kenapa harus ditunjukkan gitu ya hasil dari tahapannya. Jadi misalkan di halaman 13 gitu ya, hasil ini membuktikan bahwa bla 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 sehingga layak digunakan. Nah itu apakah tidak sebaiknya di hasil penelitian ya? Ataukah ada apa namanya pertimbangan sendiri untuk hal ini gitu, untuk metode ini? Kenapa kok enggak hak metode ya, cuma metode apa saja yang dikerjakan gitu ya, kemudian hasilnya baru nanti di bagian hasil. Karena kan dari judulnya kan itu lebih fokus ke analisis. Jadi menurut saya dan juga setelah konsultasi dengan dosen pembimbing, itu sebaiknya bagian instrumennya itu dituliskan di bagian metode. Di bagian instrumen. Bagian kan itu validasi instrumen kan termasuk ke bagian pengembangan instrumennya. Jadi dituliskan di bagian metode. Hasilnya dituliskan di bagian metode. Sehingga bagian hasil penelitian sendiri itu nanti langsung menganalisis terkait dengan tingkat kemampuan berpikir kritis. Berarti yang bagian hasil hanya fokus ke kemampuan berpikir kritis gitu ya. Oke. Nah karena biasanya kalau menurut saya ya, dan ya umumnya ya, kalau metode ya metode saja gitu ya, hasilnya nanti
misalkan tahap 1 apa, nanti hasilnya apa, nanti di bagian hasil pembahasan gitu. Jadi apa namanya ya, sinkron gitu ya. Jadi metode yang khusus bahas metode saja, hasilnya nanti di hasil penelitian seperti itu. Oke. Kemudian kalau dari validasinya bagaimana Mbak? Hasil validasinya? Hasil validasi dari ketiga validator itu kan ada skor-skornya Bu. Itu skornya saya analisis dan diperoleh rata-rata skor validitasnya itu 3,83 seperti yang di tabel halaman 14 itu. Nah, jadi di sini sama kan membahas hasilnya saja ya, dan tidak ada pembahasan ya. Tapi sama ada revisinya yang dilakukan apa Mbak? Ini kan cuma apa namanya skornya aja, ya skor dari validasi saja ya, sama apa namanya saran ya, komentar saran dari validator. Ini berarti nggak ada apa namanya ya dari revisinya saya tidak masukkan ke sini. Dimasukkan di sini. Berarti cuma sebatas ini aja ya. Padahal sama kan juga melakukan revisi kan. Tapi tidak dari saran tersebut itu diapakan? Saya revisi juga instrumennya, tapi pernyataannya apa yang saya revisi itu tidak saya masukkan. Nah itu sayang ya, karena kan saya melakukan itu sebaiknya kalau memang di metode ini sangat mengumpulkan data hasil validasi ya, menyampaikan data itu dan kemudian dibahas datanya dan apa yang dilakukan dari hasil validasi tersebut gitu ya. Mestinya juga ditambahkan gitu ya. Jadi data ini itu tidak sebatas hanya skor aja gitu. Karena sama kan melakukan deskripsi berarti kan instrumen Anda yang dipakai kan sudah berbeda. Maksudnya ada sedikit perbedaan ya, enggak? Ada yang direvisi kan? Iya. Nah, seperti itu. Berarti misalkan ya Bu, misalkan soal nomor 1 itu direvisi diberi kritikan atau saran oleh validator. Itu nanti instrumen yang nomor 1 yang lama itu saya masukkan, terus bagaimana revisinya itu saya tampilkan juga begitu Bu. Ada nggak di sini di draftnya? Belum ada. Mungkin kalau memang tidak mau disampaikan di metode, itu bisa ditaruh di lampiran. Ada di lampiran. Di lampirannya sudah yang fix gitu. Oh, yang sudah direvisi. Berarti yang hasil revisi Anda enggak ada sama sekali bentukannya dari sebelum sama setelah revisi enggak? Enggak ada ya. Jadi saran saya sebenarnya untuk ini ya, untuk apa namanya yang Samar lakukan, karena Samar juga melakukan revisi terhadap instrumen Anda sebelumnya ya, berdasarkan saran dari validator itu sebaiknya dimasukkan ya. Karena kan berarti kalau seperti ini apa namanya peran dari validator apa dong? Izin bertanya Bu, kalau untuk yang revisi itu nanti ditampilkannya tetap di bagian metode, tidak apa-apa Bu? Kalau dari pertimbangan Pak Profesor pembimbingan seperti apa, silakan dipertimbangkan lagi apakah cukup di lampiran saja, apakah di metode saja, karena ini seakan-akan sama cuma membahasakan data atau skor dari hasil validasi dan saran saja, tapi apa namanya yang Anda lakukan setelah itu tidak terlihat di sini, ya kan? Dari validasi, dari hasil validasi kan apa namanya, maksudnya kita merevisi ya berdasarkan saran dan komentar dari validator, tapi seakan-akan di sini tidak ada. Ya. Sebenarnya begini Bu, jadi menulis skripsi sekarang ini kan dituntut untuk menulis artikel, sehingga kalau di dalam artikel kalau memang targetnya itu pengembangan instrumen, maka yang didiskusikan tadi harus ada. Tapi kalau instrumen ini hanya alat untuk mengumpulkan data, mungkin diskusinya itu tidak bisa masuk ke artikel. Kalau itu dimasukkan, nanti artikelnya menjadi lebih terlalu melebar gitu ya, terlalu melebar. Itu risiko dari penulisan skripsi yang dituntut untuk dalam bentuk artikel. Tapi kalau itu dalam bentuk skripsi lama itu ya bisa-bisa saja cantumkan panjang lebar, cuma nanti skripsinya menjadi skripsi rasa tesis atau disertasi, karena menjadi ini dari rasanya itu dari dari banyak halaman ya, bukan dari isi tetap skripsi rasa skripsi. Jadi kalau
Jadi risikonya memang seperti itu. Oleh karena itu Hanifah ini saya suruh mengikuti artikel yang pernah Pak Muntolib tulis di jurnal IJC ya, juga yang ditulis oleh Pak Abidin. Jadi metode yang ditekankan pada hasil survei, bukan dari hasil pengembangan. Pak Abidin pengembangannya di IJC itu survei juga? Iya, lebih ke survei sih. Kalau pengembangan ini saya tidak mengikuti format yang research and development yang mainstream itu. Iya, jadi itu. Apalagi orang seperti Pak Abidin itu lebih ekstrim itu. Nah, ini tidak perlu skor-skor ini, yang penting deskripsinya. Nah, ini memang begini. Jadi begini, tadi barusan saya diskusi dengan Pak Abidin juga tentang masalah kalau di jurnal-jurnal internasional ini tidak ada begini kriteria begini. Tapi untuk sementara Pak Muntolib maafkan, saya baca tadi dari sekian lama itu semua artikel yang mencantumkan ini tulisan orang Indonesia. Ada satu tulisan orang Malaysia, satu saja yang saya rujuk di jurnal saya itu, tulisan orang Malaysia. Oke, oleh karena itu mungkin kalau survei seperti ini mungkin memang lebih menekankan hasil. Mungkin tetap aja ada kritik-kritik tadi yang perlu disederhanakan. Jadi seolah-olah di prosedur itu tidak menampilkan hasil, tetapi menunjukkan bahwa instrumennya ini sudah valid dengan reliabilitas, dengan validitas seperti ini, dengan reliabilitas selebihnya ada di lapor. Berarti sebenarnya porsinya untuk ini ya Pak ya, untuk validasi nggak terlalu banyak harusnya ya Pak ya? Ya tetap harus Bu, karena untuk ini kan instrumen ini kan juga harus valid, harus reliable, dan itu membutuhkan jerih payah validator. Nah, gitu. Iya, tapi kalau dia dari judulnya kan analisis kemampuan berpikir udah memang sudah pakai instrumen yang udah valid gitu Pak maksud saya. Nah, cuman itu kan tetap dari pengembangan sendiri, bukan punyanya orang. Ini kan sebenarnya penelitian seperti ini instrumen bisa ngambil dari punya orang, bisa juga mengembangkan sendiri. Nah, ini mengembangkan sendirinya hanya dalam bentuk lampiran. Ini juga sama yang punyanya siapa namanya? Tentang fasi yang publikasi Pak Muntolib sebelumnya itu juga begitu. Saya melihat itu hanya diceritakan saja bahwa ini telah dinyatakan valid dan bukan, dan tidak dijabarkan di metode. Risiko menulis skripsi dalam bentuk artikel. Nah, barangkali itu. Baik. Bu Mike ini dulu S1-nya pendidikan ya. Makanya pertanyaan saya kayak Pak Abidin gitu. Iya. Baik Pak, Muntolib saya cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mike. Yang paling mendasar ya. Jadi kalau dari Bu Mike tadi itu metodenya kalau tidak dirinci, jadi jangan ini kan setengah-setengah ya punyanya punyanya Hanifah itu menulisnya. Jadi kamu di metode itu ditunjukkan saja bahwa instrumen terdiri atas sekian, memang itu harus dideskripsikan yang valid dengan reliabilitas sekian. Kalau setengah kamu jabarkan begitu akan memancing pertanyaan seperti pertanyaan Bu Mike ya. Oke, jadi yang prinsip situ dari Bu Mike. Yang kedua, ini jangan lupa datamu ini harus disinkronkan agar tidak timbul pertanyaan bias. Kemudian yang ketiga, masalah pengembangan ya, pengicoh itu harus berusaha mencari referensi yang lain. Pak, ini ketemu pengecohnya ini mestinya 4 misalnya A, B, C, D, E, berarti benar kan 1, pengicohnya 4. Saya hanya ketemu 3 Pak Muntolib. Nah, ini yang 1 boleh diri sendiri. Nah, tapi ini harus ada upaya-upaya untuk mencari yang 3. Untuk apa sih sebenarnya ini? Supaya ini menggambarkan pemahaman responden, bukan menggambarkan pemahaman kita ya. Oke, saya kira demikian akhir dari ujian skripsi Hanifah. Boleh kamu keluar sebentar. Jadi banyak nanya gak sih?